Assalamualaikum, selamat pagi Pak Guru. Saya Syekh Arianto, NIM 2022-081067 yang memaparkan hasil proyek saya yang berjudul Penerapan Perpustakaan Digital pada Sekolah sebagai Media Pembelajaran. Pertama-tama, latar belakang saya mengambil judul ini ialah ingin membahas tentang perkembangan teknologi informasi yang saat ini telah menjadi sarana penting dalam kehidupan. Segala hal sudah menggunakan perkembangan teknologi, termaksud pengelolaan perpustakaan. Perpustakaan sekolah merupakan salah satu contohnya. Penggunaan teknologi informasi dalam perpustakaan bertujuan untuk memberikan kemudahan akses serta meningkatkan kualitas layanan kepada siswa sebagai pengguna. Siswa dapat mengakses perpustakaan melalui mobile masing-masing. Aktivitas peminjaman buku di perpustakaan juga tidak lagi memakan banyak waktu. Siswa bisa melakukan peminjaman online melalui website dan dengan mudah meminjam serta mengembalikan buku tanpa perlu antri. Saya mengambil judul ini berdasarkan pengamatan saya pada sistem peminjaman buku di perpustakaan sekolah SMAN 87 Jakarta yang masih manual. Lingkup proyek saya ini fokus pada penerapan penggunaan perpustakaan digital pada sekolah sebagai media pembelajaran. Tujuan saya adalah mendukung pembelajaran berbasis teknologi serta meningkatkan efisiensi pengelolaan. Masuk ke bab 2 ada persyaratan program. Yang pertama, elisitasi. Elisitasi tahap 1 adalah rancangan sistem baru yang diusulkan melalui proses wawancara. Seperti yang dilihat di sini, elisitasi ini dibagi menjadi dua, fungsional dan non-fungsional. Di sini, fungsional analisa kebutuhan sistem saya. Yang pertama ada user dapat registrasi akun, user dapat login, user dapat melihat menu beranda, user dapat melihat daftar buku yang dipinjam, user dapat memilih kategori buku, user dapat mencari judul buku, melihat detail buku, melakukan peminjaman buku, dan melakukan pengembalian buku. Lalu, user juga dapat melihat pengenaan denda jika buku telah dikembalikan. Admin dapat login, dapat melihat daftar member perpustakaan, mengelola data member perpustakaan, menambahkan data dan jumlah buku, menghapus data buku, melihat siapa saja yang meminjam buku, melihat siapa saja yang sudah mengembalikan buku, dan dapat memberikan denda keterlambatan pengembalian buku. Lalu di sini analisa non-fungsional sistem saya ingin aplikasi dapat responsif dan user-friendly, serta menjamin keamanan data pengguna dan informasi perpustakaan. Lalu di sini ada elisitasi tahap 2, merupakan hasil pengklasifikasian elisitasi tahap 1 berdasarkan metode MDI. Apa itu metode MDI? M pada MDI berarti penting, artinya requirement tersebut harus ada dan tidak boleh dihilangkan saat membuat sistem. Lalu D berarti requirement tersebut tidak terlalu penting dan boleh dihilangkan. Namun jika ada requirement tersebut, sistem akan lebih sempurna. Lalu ada I pada MDI yang berarti requirement tersebut bukanlah bagian sistem yang dibahas tetapi bagian dari luar sistem. Seperti yang sudah saya buat di sini, saya membuat 18 analisa kebutuhan sistem saya menjadi opsi M dan opsi D. Yang berarti opsi M ini penting dan opsi D ini tidak terlalu penting namun dibutuhkan dalam sistem. Seperti user dapat denda jika buku telah dikembalikan, admin dapat melihat member, admin dapat mengelola data member, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada elisitasi tahap 3, merupakan hasil penyusutan elisitasi tahap 2 dengan cara mengeliminasi semua requirement dengan opsi I pada metode MDI. Karena di elisitasi sebelumnya saya tidak mengklasifikasikan kebutuhan saya menjadi opsi I, maka tidak ada yang saya eliminasi di sini. Selanjutnya, semua requirement yang tersisa diklasifikasikan melalui metode TOE, yaitu teknikal, operasional, ekonomik, dan metode TOE tersebut dibagi menjadi beberapa option, yaitu ada high, middle, dan low. Seperti yang dilihat di sini, saya mengklasifikasikan hampir semua kebutuhan sistem saya ke dalam opsi L, karena menurut saya ini mudah dikerjakan. Lalu di sini ada elisitasi finalnya. Ini hasil identifikasi dari elisitasi finalnya, itu ada register akun, login, melihat menu beranda, melihat daftar buku yang sudah mencakup, melihat kategori buku, judul buku, detail buku, lalu peminjaman buku, pengembalian buku, admin dapat login, admin dapat melihat member perpustakaan, admin dapat mengelola data buku, menghapus data buku, melihat peminjaman buku,
melihat pengembalian buku. 2.2 Activity Diagram sistem berjalannya. Pengunjung datang ke perpustakaan, mengisi daftar kunjungan, mencari buku, meminjam buku, dan menyerahkan kartu anggota dan buku yang dipinjam kepada pustakawan. Pustakawan menerima kartu anggota dan buku, serta mencatat data buku dan nama peminjam. Lalu mengembalikan kartu anggota dan buku kepada pengunjung jika prosesnya telah selesai. Lalu di sini ada activity diagram pengembalian buku. Pengunjung datang ke perpustakaan, memberi kartu anggota, pustakawan menerima kartu anggota, lalu pengunjung mengembalikan buku ke pustakawan. Pustakawan mendata buku yang dikembalikan dan mengembalikan kartu anggota jika prosesnya telah selesai. Dari ilustrasi yang sudah saya bikin, ini ada user dan admin aktornya. Di sini user dapat register, login, melihat menu beranda, melihat daftar buku, meminjam buku, dan mengembalikan buku. Admin juga dapat login, melihat member perpustakaan, menambah data buku, menghapus data buku, melihat peminjam, dan melihat pengembalian. 2.4 Spesifikasi use case. Saya membuat dua spesifikasi, yaitu untuk admin dan user. Yang pertama di sini ada use case name login, aktornya admin, triggernya admin ingin masuk ke dalam sistem perpustakaan, preconditionsnya admin telah memiliki akun, postconditionsnya admin berhasil masuk ke dalam sistem. Success skenario-nya admin membuka halaman login perpustakaan, admin memasukkan username dan password, admin dapat menggunakan fitur-fitur untuk mengolah data. Sistem nantinya akan menampilkan formulir login yang meminta admin untuk memasukkan username dan password, memverifikasi data yang dimasukkan admin. Jika valid, tampilan akan berubah menjadi dashboard admin. Lalu alternatif loss-nya, jika data tidak valid, sistem akan memberi pesan kesalahan. Lalu ada use case name, melihat member perpustakaan, aktornya admin, triggernya admin ingin melihat daftar anggota, preconditionsnya admin berhasil login, postconditionsnya admin berhasil masuk ke dalam sistem. Success skenario-nya admin berhasil login dan membuka menu lihat member perpustakaan. Sistem menampilkan daftar anggota perpustakaan beserta informasi yang relevan seperti nama, alamat, dan kontak. Lalu ada use case name, menambah buku, aktornya juga admin, triggernya admin menambah data, preconditionsnya admin telah berhasil login ke dalam sistem, postconditionsnya data buku baru berhasil ditambahkan ke dalam website. Lalu success skenario-nya admin dapat membuka menu daftar buku, mengklik edit buku untuk mengisi informasi, lalu mengklik submit data baru. Sistem akan memvalidasi informasi. Jika valid, sistem menambahkan data buku baru ke dalam database. Sistem juga memberikan konfirmasi kepada admin. Alternatif loss, jika ada kesalahan dalam pengisian, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan admin diminta untuk mengulang. Use case name menghapus data buku, triggernya admin ingin menghapus data dari sistem, precondition sesama, lalu postconditionnya data buku berhasil dihapus dari sistem. Lalu ada melihat peminjam buku. Ini triggernya, preconditionsnya, dan postconditionsnya. Lalu success skenario ada admin membuka menu peminjam buku. Sistem akan menampilkan daftar peminjam seperti informasi nama, tanggal peminjaman, dan buku yang dipinjam. Lalu ada use case name melihat pengembalian buku. Ini aktor, trigger, preconditions, dan postconditionsnya. Success skenario-nya admin membuka menu pengembalian buku. Admin juga dapat melihat peminjam yang terkena denda jika keterlambatan pengembalian buku. Sistem akan menampilkan daftar buku yang telah dikembalikan beserta informasi seperti nama peminjam, tanggal pengembalian, dan judul bukunya. Sistem menampilkan jumlah nominal denda jika peminjam telat mengembalikan buku. Lalu ada spesifikasi user. Di sini use case pertamanya register. Ini isinya. Lalu success skenario-nya user memilih opsi register dari halaman login. User mengisi formulir pendaftaran. User menekan tombol submit. Sistem akan memvalidasi informasi. Jika valid, sistem akan membuat akun baru untuk user. Lalu login. Di sini login user hampir sama dengan login admin. Ada melihat menu beranda. User ingin melihat halaman website perpustakaan. Preconditions-nya user sudah berhasil login. Lalu postconditionsnya user berhasil melihat menu beranda. Success skenario-nya user diberikan akses untuk mengeksplor beranda seperti melihat menu daftar buku, peminjaman, dan pengembalian. Sistem akan menampilkan menu beranda perpustakaan. Lalu melihat daftar buku, user ingin melihat daftar buku yang tersedia di perpustakaan. User sudah login. User berhasil masuk ke dalam menu daftar buku.
User navigasi ke menu daftar buku, user dapat melihat daftar buku yang tersedia dan memilih kategori buku yang diinginkan. Sistem akan menampilkan daftar buku yang tersedia beserta informasi buku seperti judul, penulis, sinopsis buku, ketersediaan. User dapat meminjam buku dan user dapat mengembalikan buku. Seperti ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.